Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau share lagi nih tentang Android Box ya teman-teman ya. Pada video sebelumnya kan saya udah share nih ke teman-teman ya. Di sini saya punya dua Android Box. Yang pertama yang seri yang X96. Ini udah langsung tinggal pakai aja, plug and play gitu ya. Jadi langsung colok, udah langsung bisa pakai nih tanpa harus di root. Ya mungkin harganya lebih mahal sedikit ya. Ini dulu saya beli sekitar 300 ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa, udah lama. Terus yang kedua saya punya Android Box ini yang bekas IndiHome. Ini saya beli second sih 100.000. Cuma dia karena belum pernah pakai sama sekali. Jadi ini saya dapat harganya murah. Tapi nggak ada remote-nya sih. Ini 100.000. Sebenarnya saya udah punya lama juga ini. Ini teman-teman penasaran dong ini apa? Ini sebenarnya saya udah bikin videonya. Ini namanya Raspberry Pi teman-teman ya. Mini PC komputer gitu ya. Ya harganya kalau teman-teman nanya sih, saya belinya dulu sekitar 800.000 tanpa ada box ini ya. Semuanya saya totalin kurang lebih sekitar 1,2 sih. 1,2 juta. Ini mini PC komputer yang menurut saya worth it lah ya. Mesti punya sih. Karena ini bisa digunakan untuk apa aja sebenarnya. Untuk pekerjaan kantoran yang kecil-kecil ya, office gitu-gitu. Ini saya punya di RAM 4GB ya. Teman-teman bisa cek video saya yang Raspberry Pi gitu ya teman-teman ya. Kali ini Raspberry Pi ini bakalan saya installin dengan Android TV teman-teman. Jadi dia juga bisa dipakai sebagai Android TV. Jadi nanti kita tinggal colok ke TV rumah. Dimana TV rumah ini bukan Smart TV, hanya TV biasa, ya LCD biasa. Kebetulan punya saya juga cuma LCD biasa. Jadi nanti saya akan konekin dengan Raspberry Pi ini. Jadi di sini kita akan menggunakan SD card ini, kemudian kita akan masukkan ke Raspberry Pi ini ya teman-teman ya. Jadi ada slot micro SD-nya di sini. Sebenarnya saya udah ada slot ini, cuma ini yang Kali Linux ya, Kali Linux di dalam sini. Terus cuma saya akan pakai yang baru ini untuk menginstal Android TV teman-teman. Kalau teman-teman beli yang ini, teman-teman mesti cek nih yang ininya stikernya, yang hologramnya yang original ya. Di sini saya hanya memakai yang 16GB aja. Oke, jadi kita akan langsung gunting aja. Ini langsung saya gunting ya. Nah. Oke. Nah, terus setelah itu kita akan buka teman-teman ya. Nah, di sini saya udah buka ini nih ya. Nah, teman-teman harus nge-flash nih. Nge-flash ini di komputer bisa menggunakan card reader. Di sini saya punya dua card reader, terserah mau pilih yang mana. Ini yang pertama card reader dari Verbatim, yang kedua dari nggak tahu, saya belinya udah lama nih. Saya akan pakai yang ini aja sih, simple. Ini masukin ke sini. Udah, habis itu kita langsung flash ke komputer teman-teman ya. Di sini kita tinggal colokin aja ke komputernya teman-teman ya. Di sini kebetulan saya nyolokinnya ke sini. Oke. Nah, setelah itu tunggu aja. Jadi di sini saya mau nginstalin Balena Etcher ya. Teman-teman mesti download dulu nih Balena Etcher-nya. Tinggal klik aja 2 kali di sini. Sebenarnya simple ya. Kalau untuk nginstal Windows itu simple banget ya. Nah, di sini udah muncul. Ini untuk nge-flash image-nya. Setelah di-flash image-nya, kita akan bisa memakai micro SD-nya untuk dipasang di Raspberry Pi teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita udah setting ya Raspberry Pi-nya. Itu Raspberry Pi udah saya colokin ke listrik. Terus di sini udah ada keyboard sama mouse ya teman-teman ya. Nah, di sini saya colokin ke TV nih. Anggap aja TV-nya belum Smart TV atau Android TV ya. TV yang harus ada HDMI-nya, teman-teman. Di sini di dalamnya udah saya flash ya di SD card. Saya pakai SD card di dalam sini. Udah saya flash menggunakan Lineage nih, teman-teman ya. Lineage, ROM-nya Lineage dari Constakang ya. Ini yang khusus untuk Android TV. Oke, nah langsung aja kita next ya. Ini saya akan next. Oke, terus kita accept. Pilihnya Inggris ya, next. Terus ininya kita next aja lah ya. Nah, ini saya akan masukkan ke network. Saya akan isikan password WiFi saya ya. Ini saya connect ke WiFi saya teman-teman ya. Nah, terus di sini ya udah tinggal seperti ini setting-setting seperti biasa aja, seperti Android, HP Android gitu ya, smartphone. Protect your phone, nggak usah di skip. Start. Nah,
Jadi di sini kita akan menggunakan Raspberry Pi kita sebagai Android box gitu ya. Ini udah masuk ke Android-nya sebenarnya, tapi ini belum ada Gaps-nya ya, Google Application. Jadi kita akan setting dulu. Setting seperti biasa ya, teman-teman. Terus kita akan pilih device. Terus kita akan memunculkan developer option ya. 5 kali ini, kebetulan mouse saya lagi error ini. Tuh. Kita akan you are enable development of setting ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita back aja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke developer option, teman-teman ya. Di sini ada developer option, kan kita tadi udah klik 5 kali ya, kurang lebih 5 kali, sama seperti HP biasa aja sebenarnya ya. Nah, cuma di sini kita akan centang yang root access. Yang pertama root access, oke. Local terminal, teman-teman ya. Nah, setelah itu ya udah kita keluar aja. Setelah itu kita akan masuk ke terminal. Di sini ada terminalnya ya, terminal. Setelah itu kita klik allow dulu biar kita memberikan hak aksesnya root ya, root ke terminal kita. Setelah itu ketikkan substitute user gitu ya, atau super user gitu ya. Di sini dia udah pindah nih ya. Ini kan akun biasa nih. Ini akun biasa, ini udah akun root ya. Di sini masih ada box, makanya tadi tulisannya nggak kelihatan gitu ya. Cuma teman-teman ketik aja rp Raspberry Pi 4 strip recovery.sh. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Ini masih ada boxnya, jadi teman-teman nggak bisa lihat tuh prosesnya gimana. Harus saya escape gitu ya. Jadi biar muncul seperti ini. Nah, setelah muncul dan ini selesai, reboot nih teman-teman. Teman-teman bisa reboot dari terminal sini, reboot gitu ya. Tuh, cuma agak susah gitu ya. Saya akan keluar aja tuh, abort tulisnya. Jadi saya akan keluar, saya akan rebootnya lewat sini aja ya teman-teman. Saya akan pilih device preference, terus about, restart gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini udah mulai restart. Nah, di sini udah masuk ke TWRP teman-teman ya. Nah, setelah TWRP kita akan mulai ngeflash ya, ngeflash Google Apps-nya. Jadi kita akan colokkan Gaps Google Application. Saya sudah masukin ke flash di sini Google Application-nya. Kita akan langsung masukkan, colokin ke sini ya teman-teman ya. Nah, setelah saya colokin ke Raspberry Pi-nya, flash disk, kita akan mount dulu. Mount. Setelah itu pilih USB sini. Kita back aja, back. Terus install. Nah, ini select storage. Pilih yang USB tadi. Oke. Nah, di sini akan ada open gaps. Nah, kita akan nge-flash. Setelah itu teman-teman tunggu aja. Ini caranya sama seperti menggunakan HP biasa aja sih ya. Kalau teman-teman udah biasa install TWRP, nge-root ya, pasti nggak ada masalah sih dengan proses ini ya teman-teman ya. Karena ini sama juga sih Android juga. Nah, teman-teman di sini udah selesai ya. Teman-teman di sini udah selesai, langsung reboot aja, reboot ke sistem ya. Kita akan lihat. Di sini dia udah mulai loading teman-teman ya. Nah, kebetulan tadi saya nggak ada remote-nya, jadi saya akan skip aja pakai manual gitu ya. Nah, di sini kita akan setting seperti biasa karena Google Apps-nya udah diinstal, jadi dia akan setup nih teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini saya menggunakan Nexus 5 saya sebagai koneksi ke sana. Jadi ini udah sama ya tuh kodenya ya dari Google-nya. Kita akan next aja. Saya akan pakai yang ini ya. Copy to your new device. Oke. Jadi kita akan disuruh login, saya akan masukkan password saya. Di sini saya udah sukses ya ngelogin Raspberry Pi ke sini.
terus saya akan accept aja. Location boleh lah. Oke lah gitu ya. Boleh lah ya. Continue. Turn on. Yes. Oke, Raspberry Pi oke ya. Ini saya konekin ke Nexus 5 saya. Nah, teman-teman, kurang lebih penampakannya seperti ini nih setelah teman-teman install Android ya. Kurang lebih penampakannya seperti ini setelah berhasil ya. Teman-teman bisa menggunakan sama seperti HP biasa sebenarnya. Teman-teman bisa install juga movie. Saya akan pilih yang Play Store misalnya. Kita akan install Kodi misalnya ya. Atau apapun itu teman-teman bisa install semua nih yang ada di sini nih itu ya. Movie, ada Plex. Karena ini Google Application-nya khusus untuk Android TV. Lumayan, jadi Raspberry Pi kita bisa kita gunakan sebagai Android TV gitu. Jadi kita bisa bawa kemana-mana. Ya kalau misalnya kita lagi butuh komputer, tinggal ganti aja SD card-nya, colokin ke situ. Kalau mau TV, tinggal ganti lagi ya. Jadi kita hanya mengoleksi SD card teman-teman yang bisa kita install kali Linux, bisa kita install Parrot OS atau Linux tipe lainnya yang mau kita pelajari, atau Raspbian atau apapun itu teman-teman ya. Teman-teman ada project mau bikin apa ya. Jadi Raspberry Pi ini sebenarnya powerful banget kalau bisa kita manfaatin gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Saya akan install Kodi misalnya ya. Tadi ya Kodi ya, misalnya kita ketik aja di sini ya teman-teman ya. Atau misalnya kita ke bawah. Ini scrollnya agak susah. Kita akan install Kodi ini. Terus kita install teman-teman ya. Ya game juga saya belum coba game ke sini apakah bagus apa enggak, karena ini pertama kali saya juga nginstal Android TV di Raspberry Pi teman-teman ya. Ini dia udah nginstal Kodinya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa mengeksplor lagi Android TV-nya ini ya. Biar bisa menjadi maksimal teman-teman. Oke, misalnya saya akan coba open ya. Continue. Halo Kodi. Mantep ya. Jadi menurut saya Raspberry Pi ini teman-teman mesti punya ya. Worth it banget lah. Jadi worth it banget teman-teman mesti punya. Teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya. Saya akan tutup. Nah, teman-teman bisa mengeksplor sendirilah yang ada di sini ya. Saya nggak akan tunjukin lagi ya. Misalnya kalau misalnya YouTube aja lah ya. Palingan kan YouTube yang standar teman-teman ya. Ini saya akan pilih YouTube-nya. Kita akan pilih YouTube-nya. Ini yang paling standar lah ya untuk menunjukkan. Saya pakai ini. Oke. Kurang lebih sih begini aja video saya kali ini teman-teman ya. Semoga aja video ini bisa memberikan informasi buat teman-teman semua yang lagi mencari cara untuk memanfaatkan Raspberry Pi-nya menjadi Android TV. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.